bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Amin. Sungguh Tuhan, segala pujian, hormat dan kuasa hanya bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya. Amin. Sungguh Tuhan, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita sembah Dia. Haleluya,
Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Amin puji Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala pujian hormat dan kuasa hanya bagimu Yesus. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia Sungguh Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Sebab hanya Engkau Allah yang kudus, sebab hanya Engkau Allah yang dahsyat, sebab hanya Engkau Allah yang maha kuasa. Bagimu ya segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya, bagi Dia segala pujian syukur kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, syukur sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan inilah ya Tuhan, pujian syukur kami di hadapan-Mu. Layakkan semuanya, jadikan indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dan inilah ya Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Terima ya Tuhan semuanya ini dan layakkan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Yuk kita siap memuji Tuhan. Kita bawa tubuh jiwa roh kita dengan penuh
semangat dengan penuh iman di hadapannya. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang ya Tuhan, pujian kami. Kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh sangat perlu mengingat kebaikan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, karena itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin, amin. Katakan, kau gunung batu, kau kota batu. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut.
Silakan duduk. Meskipun badai topan ada di dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang akan berikan kuasa-Nya bagi kita untuk kita mampu bertahan di dalam semua itu, dan Dia akan nyatakan kemenangan itu di dalam hidup kita. Amin. Karena kasih-Nya begitu setia, kuasa-Nya begitu setia menopang kita. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh iman, percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Amin. Sungguh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna menopangku senantiasa. Kasih-Mu Tuhan sungguh setia, kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna menopangku senantiasa. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan-Ku goyah. Pujikan pujian ini dengan penuh iman di hadapan-Nya. Kasih Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna menopangku senantiasa. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan-Ku goyah. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan-Ku goyah. Saya undang hamba-Nya. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan-Ku goyah. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan-Ku goyah. Mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan-Ku goyah. Bila tangan Tuhan menopang,
Badai hidup sekeras apapun, kami tidak goyah. Kami melaju dalam pimpinanmu yang nyata. Tuhan, pandemi kami masih berlangsung. Berita sana-sini menggemparkan. Akan ada muncul varian-varian yang lebih jahat. Tapi kasih setiamu tak beranjak sedikit pun dari hidup kami. Terpujilah Tuhan. Biar lapar dan haus kami akan firman-Mu. Menghentikan takut kami. Menghentikan galau kami. Hidup sulit, hidup berat, hidup menakutkan. Tapi duduk di bawah kaki-Mu seperti pagi ini. Akan memungkinkan kami untuk tidak hanya bisa melewati hidup yang sulit. Tetapi bahkan merayakan hidup yang sulit itu. Ya karena kekuatan Tuhan. Biar kami saudara bersaudara yang Kau bilang alangkah eloknya itu. Benar-benar elok di dalam rumah-Mu. Dan elok di luar rumah-Mu. Karena kami menjadi saksi yang mengabarkan berita kehidupan di tengah-tengah berita kematian. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Jemaat, mari bersama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan sukacita kita. Puji Tuhan, jemaat, saya bisa datang berkunjung dan melayani ya, di era pandemi ini. Ya, saya tetap melihat saudara-saudara bersemangat. Ya, tadi saya tanya pada Sakaria, itu yang pujian siapa? Itu Amoy. Amoy sopo? Bujuni Gekeng. Tangkanca. Saya juga mendengar ya. Tuhan memanggil beberapa dari kita, ya, Siana, suaminya Win, ya. Tapi tetaplah kita menapak ke depan, tabah melangkah. Justru kita tahu artinya Kristus menggandeng kita. 2 tahun yang lalu istri saya meninggal, saya pun merasakan keterhilangan. Tapi kali ini Tuhan izinkan saya menikah kembali sehingga saya datang bersama istri saya. Saya perkenalkan, silakan berdiri. Namanya, maskernya dibuka dong. Bu Debbie Kastanya, ya, gembala di Bangil. Ya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, seorang penjudi kambuan di satu kota, ya, tukang memukul istri, ya, peminum, jahat dah. Ya. Tiba-tiba mengejutkan satu kota itu karena dia bertobat dan mengenal Kristus. Teman-temannya datang menertawakan. Lu tahu apa tentang Yesus Kristus? Lu tahu apa tentang Kristen? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Paling nggak ada sebulan lu jadi Kristen. Nah, orang ini bilang, aku memang nggak tahu siapa Kristus itu. Aku nggak kenal asal usulnya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku sekarang berubah. Aku nggak memukuli istri. Aku tidak merampas perhiasannya untuk berjudi.
Aku lebih tenang sekarang. Aku fokus pada apa yang telah Kristus sabdakan. Lalu dia menunjuk Alkitab kecilnya. Satu kata, fokus pada Kristus. Nah ini penting saudara. Di era pandemi ini kita fokus pada COVID-19 dan varian-variannya yang mungkin menggelisahkan kita. Kita fokus pada kerabat-kerabat kita yang teman, keluarga yang meninggalkan kita dalam waktu sekejap. Ada juga yang kelihatannya rohani, saudara-saudara. Fokus pada mujizat. Fokus pada tengking-tengking. COVID-19 ditengking. Ya. Ada satu persekutuan hamba-hamba Tuhan. Ya. Tidak percaya COVID-19. Tengking-tengking. Banyak yang meninggal. Saudara. Fokus. Nah pagi yang dimuliakan Tuhan ini saya ingin mengajak kita bagaimana Yesus mengajari para murid untuk fokus. Yang kalau tidak fokus fatal akibatnya, saudara-saudara. Karena itu kita akan lihat, mari kita buka di dalam Injil Markus pasal 9. Kita baca mulai ayat yang kedua. Injil Markus pasal 9. Kita baca ayat yang kedua dan ayat sampai ayat yang keempat, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Wow, sangat-sangat spektakuler. Yesus dimuliakan di atas gunung. And bukan cuma Yesus, murid-murid juga kecipratan dimuliakan. Pertanyaannya, kenapa? Seringkali kita terperangah pada hal-hal yang menakjubkan, apalagi menyangkut hal-hal yang rohani. Nubuat, lihat-lihat, bahasa roh. Ada maksudnya. Maksudnya itu terlihat pada pasal sebelumnya. Kita lihat pada pasal 8. Ayat 31 saja dalam perikop. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat pengikut dia. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Oh, ada latar belakangnya saudara. Yesus menceritakan penderitaannya. Dan murid-murid tahu apa yang Yesus katakan itu bukan abal-abal, bukan ecek-ecek. Pasti terjadi, sedihlah murid-murid. Sampai Petrus menarik tangan Yesus. Yesus sedang menceritakan, Yesus sedang menunjukkan, Yesus sedang mengatakan, muridku,
sebentar lagi aku akan menderita dan disalib. Berita enak enggak? Enggak. Nah, saudara, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah salib, Yesus cari celah-celah untuk menghibur murid. Makanya diajak naik gunung. Supaya nanti ketika turun gunung dan menghadapi salib Yesus, mereka kuat. Catat ini, saudara. Yesus selalu mencari celah-celah di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah salibmu, di tengah-tengah fitnah, badai segala macam. Dia cari celah-celah. Kroso enggak di pandemi ini? Banyak saya ketemu anak-anak Tuhan yang Tuhan cari celah-celah untuk tetap memberkati dia. Ada pengusaha kaya, sekarang jualan makanan online. Laris sudah salah. Dan malah gak banyak utang seperti dulu. Yesus mencari celah-celah, dumesake muridku. Pasti mereka terbawa oleh berita Yesus akan mati, sedih. Sukacitanya hilang. Di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah duka citamu, di tengah-tengah kau kehilangan, Yesus mencari celah memuliakan dirimu. Aminnya mana, saudara-saudara? Maskeran kabeh. Mencari celah-celah untuk mengangkat lagi, untuk menyemangati lagi. Diberi kemuliaan yang tidak ada taranya. Naik bersama dengan Yesus. Kalau kau ingin naik bersama dengan Yesus, kau rela menderita bersama dia. Bukan cuma Yesus yang dimuliakan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang nol putul gak tahu apa-apa. Ayo ikut. Kamu yang banyak omong Petrus. Kamu yang berusaha untuk menjauhkan aku dari salib. Naik. Dicari celah-celah di setiap ada masalah. Di setiap situasi. In every season. Termasuk pandemi. Wah, era pandemi ini yang terpukul banyak. Saudara. Pendeta, gereja, sekolah teologi tutup untuk sementara. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Tapi saya lihat betul Tuhan cari celah-celah untuk tetap menghidupi kita, menghidupi pelayan kita. Kalau saya bilang menghidupi itu bukan sekedar nafkah, semangat. Nah, di era pandemi ini saya bersyukur celah-celah yang Tuhan beri. Saya mengajar dengan online, digital sampai Papua, sampai Amerika. Ada Grace University di Los Angeles meminta saya mengajar. Walaupun nanti bertepatan Januari, Februari saya mengajar. Tapi online sudah akan dimulai. Gak kebayang saudara-saudara. Tuhan cari celah-celah. Tetap. Masalahnya kok gak ketemu dengan celah-celah yang Tuhan kasih. Kok ngedumel terus. Keluh kesah terus. Ya apa? Ya apa kok? Ya apa? Tapi kalau kau diam, Tuhan cari celah-celah untuk mengangkatmu. Untuk memberi tempat yang terhormat dalam pelayanan. Untuk memberi kesaksian yang banyak. Di era pandemi ini, saya sampai garuk-garuk. Pelayanan saya begitu luas saudara-saudara. Dulu hanya terkait dengan satu LSM di Pekalongan, Tirai. Sekarang saya terlibat dengan kelompok Gus Durian, yaitu Indonesian Conference on Peace and Religion. Saya bisa masuk ke situ dan mereka sangat menghormati saya untuk memimpin penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan persatuan Indonesia. Saya akan memimpin penelitian di Cirebon. Dan yang tidak terbayang saudara, di kelompok Gus Dur itu kita
tidak membedakan orang. Ya. Beberapa bulan yang lalu ada program yang disebut Peace Train. Peserta naik kereta api dari Pasar Senen sampai di Semarang, lalu dengan mobil mengunjungi tempat ibadah, tempat yang tidak terjangkau. Maaf saudara, bahkan kami menyentuh juga kelompok yang disebut LGBT. Itu kan manusia loh saudara, manusia. Maaf, kita orang Pantekosta cuma mengutuk. Gak ngerti kalau di struktur otak itu sudah mereka butuh teman. Itu satu pelayanan yang menurut saya baru dan membuka mata saya. LGBT itu tidak bisa dianggap enteng. Ya, ada ibu-ibu yang sama sekali dia nggak nyangka anaknya yang kelihatan maco. Di kamarnya ada barbel untuk angkat besi, gambar. Tapi kalau di gym, kalau di kafe, disentuh temennya aja langsung, kita nggak tahu. Nah di situ saya belajar menghargai. Nggak enak, nggak enak. Ya. Kadang-kadang merepotkan. Ya. Merepotkan. Penampilannya kayak laki-laki. Tapi waktu pembagian kamar, minta kamar perempuan. Waduh kacau. Tapi di situ saya melihat ada celah-celah yang Tuhan tempatkan. Kalau enggak karena pandemi itu rasanya enggak mungkin. Nah, Yesus mencari celah-celah. Tapi sayang 1000 sayang, gagal rencana Yesus ini saudara. Karena kesombongan. Yang kedua, nah kita lihat. Nah kita baca lagi saudara. Ayat 5 saudara kita baca. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Saya suka Injil Lukas. Injil Lukas lebih cetok. Setelah Petrus mengatakan itu, mereka masuk dalam awan yang menakutkan mereka. Nah ini catat nih saudara. Yang kedua, kenapa rencana Yesus untuk memuliakan murid-murid, untuk menghormati murid-murid gagal? Karena sombongnya Petrus. Sombongnya di mana? Yes guru. Saya akan membangun 3 pondok. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk... Itu melukai hati Yesus. Yesus saat itu butuh hiburan. Dia akan turun dan disalib. Yesus ingin, Petrus berkata, Jesus, just for you. Untuk. Tapi Petrus ini orang yang suka cari pengakuan. Suka cari nama. Dia akan merasakan betapa viralnya, betapa kesohornya dia membangun 3 pondok. Itu 2 itu cuma preview aja. 1, Yesus ini yang penting. Seharusnya Petrus mengatakan, ya Yesus, aku akan membangun sesuatu untuk engkau, untuk kemuliaanmu sebelummu. Itu yang ditunggu Yesus. Itu yang ditunggu Yesus dari sampean-sampean ini. Jok menta melolo. Langsung Injil Lukas mengatakan, langsung masuklah mereka ke dalam awan dan ketakutan. Sekarang tujuannya memuliakan, tujuannya bikin seneng, tujuannya menghormati, takut kabeh. Kenapa Anda takut dalam hidup ini? Karena kita tidak fokus lagi pada Yesus. Kita cari pengakuan. Orang cari pengakuan itu susah. Cari nama. Ya.
dalam gereja, dalam aliran roh-roh, wah paling banyak. Wah aku bisa lihat-lihat. Datang ke gereja, pendeta aku bisa lihat-lihat. Ada kelelawar, ada Hanoman putih. Karena dari muda tukang baca buku silat Kopinggo, jadi kepengaruh. Hati-hati sih. Juga di era pandemi ini. Wah. Wow, pendeta aku enggak pakai masker. Pendeta aku cari nama. Petrus cari nama. 3 pondok. Tuhan Yesus ingin supaya Petrus tujukan kepada dia. All the honors, hormat, puji. Segala puji dan hormat. Dan tidak usah yang lain-lain. Sulit sekali sih. Hormat. Apa balasannya? Setelah Petrus tidak fokus lagi pada Yesus. Setelah Anda tidak fokus lagi pada Yesus. Ketakutan mulai menggelombang. Ketakutan mulai menenggelamkan mereka. Dikatakan awan yang masuklah mereka. Dan takut. Tujuannya bukan takut. Tujuannya senang. Tujuannya dimuliakan. Tujuannya diberi hiburan. Banyak kali saudara-saudara. Tujuan Yesus tidak tercapai. Karena kita sibuk carpe diem. Mencari pengakuan. Saya pernah memimpin mahasiswa pasca trauma di Merapi, ya, di daerah yang sisi yang lain ya dari Merapi, ya, daerah Cepoko. Kami punya kayak markas lah punya. Ada orang coba ngasih Indomie 1 dus. Minta diliput. Wah, 1 dus minta diliput. Yang ngirim aku, wah yang ngirim, wah gak minta diliput. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalau memberi, apa saja. Petrus ini punya sindrom seperti itu. Jemaat juga sering punya sindrom Petrus. Ingin cari pengakuan. Tapi pengecut. Langsung masuk dalam awan yang menakutkan. Di era pandemi ini ada yang masuk dalam awan yang tetap gembira, tetap semangat. Ya. Pemulung, tidak ada yang kena COVID. Ya. Katanya yang tidak kena COVID itu pemulung, ya. Orang-orang miskin. Yang ketiga siapa ya? Orang gila. Orang gila, saudara. Ya. Nah, itu ada betulnya sudah. Orang yang gak milih-milih, ya, kerja, macul, semangat, makan apa adanya. Ya. Yang dijaga, jaga ketat dokter di tempat saya. Waduh saudara-saudara, strengthnya bukan main. Ya, kalau saya mau minta surat aja susah. Meninggal juga. Bergembiralah. Ya, bergembiralah. Dah. Jangan hidup ini sudah susah, kau bikin susah lagi. Dan masuk dalam awan yang menakutkan. Karena kesombongan kita. Nah itu Petrus. Diganjar apa sih? Karena kesombongan. Aku akan bangun pondok 3 nih. Semua mata dunia akan melirik kepada saya. Ini akan menjadi top viral. Langsung Tuhan kirim awan. Masuk. Takut. Padahal bukan itu tujuan Yesus. Tujuannya supaya mereka dimuliakan, semangat, dan turun gunung bersama dengan Yesus menuju salib. Saudara, jangan kalah dengan orang-orang dunia. Ya.
Hiro itu Kansai, seorang pilot kamikaze Jepang. Wah, dia gembira waktu ditunjuk menjadi pilot kamikaze, pilot bunuh diri di perang dunia. Karena dia akan membaktikan hidupnya, karena dia akan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi Hiroshima Nagasaki dibom, pemerintah Jepang membatalkan. Dia sedih, saudara-saudara. Sedih, kok aku tidak boleh berguna untuk bangsa dan negaraku. Sedih. Sampai satu saat, tidak lama kemudian, di sebuah apartemen di kotanya, ada penyanderaan oleh 4 orang penjahat. Menyandera seorang wanita. Dia lihat itu sebagai kesempatan. Dia lihat itu sebagai peluang untuk berbuat sesuatu. Dengan pengalamannya, dengan beraninya, dia hadapi. Dia berhasil melumpuhkan. Tapi dia sendiri kena tembak dan mati. Dan waktu sahabat-sahabatnya melihat Kansai meninggal dalam damai. Meninggal dalam sukacita. Yes, saya sudah berbuat sesuatu. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dari peristiwa itu. Yang ketiga ini, saudara-saudara, saya beri judul, jangan fokus pada hoak, kenyinyiran, ya, ucapan-ucapan yang lebay, ya. Kita buka ayat 14 dari Fatsal 9, saudara. Ya, masih satu rangkaian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa kali ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kepergok oleh Yesus. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan Yesus tahu mereka ini sedang ngomong-ngomong yang gak benar, saudara-saudara. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Ketika Yesus turun dengan 3 murid tadi, Yesus menampai murid-murid yang sisa sedang berkerumun dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan seorang ayah yang anaknya kerasukan. Yesus tahu, ono sing ora beres. Apa yang kau percakapkan? Hoak itu enggak di zaman kita. Wah, rupa-rupanya saudara-saudara, murid-murid yang enggak ikut naik gunung juga cari cara untuk menggelembungkan dirinya. Juga cari cara untuk menaikkan pamornya. Kira-kira ketika berhadapan dengan anak yang dirasuk itu, saya kok punya firasat murid-murid itu kampanye. Murid-murid itu menyombongkan diri. Oh, lek kayak gitu ndak usah dibawa ke Yesus. Nggak usah dibawa ke Yesus. Kita juga bisa. Itu terbukti. Tak bawa ke muridmu karena iklannya. Tak bawa ke muridmu karena ia menjamin. Ternyata muridmu tidak bisa apa-apa. Jadi terjadi ucapan-ucapan kesombongan. Terjadi percakapan omong kosong. Terjadi percakapan yang tidak memuliakan Tuhan. Hindari percakapan-percakapan yang tidak memuliakan Tuhan. Juga atas nama roh. Wah, ngeri. Roh bicara. Roh. Murid-murid pasti
Wah, ini roh berkata, saya bisa sembuhkan. Yang sebelah belakang itu saya tahu sakit ini. Jangan percaya gitu-gitu. Saya pernah ngalami, ya, masih semangat tuh. Di kelompok saya itu isinya nubuat. Nubuat mau dipakai Tuhan di seluruh dunia, menyembuhkan. Lah yang salah satu teman saya itu buta matanya, saudara. Ya. Di situ Yesus tahu. Dalam ayat berikutnya Yesus kesel. Saudara. Tapi ya udah bawa sini. Tapi yang mau saya kasih tahu saudara, hati-hati. Hati-hati kalau ada orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ada orang yang kelihatannya rohani. Ada orang yang kelihatannya saudara-saudara memecah gereja dengan banyak cara. Wah percuma. Gereja Bethel Injil Sepenuh itu tidak akan sanggup nangkep rahasia-rahasia. Percuma, wis tidak ketututan. Hati-hati saudara. Itu kayak murid-murid ini. Wah sombongnya bukan. Soal ketemu orang sombong. Wah undangan dia. Dia enggak kompromi. Kalau dia, wah semua sembuh. Saya coba undang enggak ada yang sembuh. Hati-hati. Wah banyak orang mau menunjukkan roh. Kalau saya di situ Bondo. Ya. Pendeta Samuel cerita. Seminggu yang lalu ada orang persekutuan datang. Ya, saya suguhi makanan kesukaan orang situ Bondo ya. Ada undi-undi, ada risoles. Waktu saya suruh makan, ya, pemimpinnya bilang, sebentar Pak, kami mau berdoa dulu. Tanya pada Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Undi-undi. Risoles. Lah, Roh Kudus geragas. Ada lagi pendeta mau khotbah. Tanya dulu Roh Kudus, pakai dasi apa? Ya. Bunder-bunder, kotak-kotak. Pelangi-pelangi, enggak penting. Tapi banyak jemaat ini juga ikut andil. Perpecahan. Wah hebat. Wah jami. Wah di matanya. Ono opo? Ono belei. Hati-hati. Itulah murid-murid Yesus. Yesus kesel. Muridku ini. Sampai aku mau mati di salib. Masih ada yang mencuri kehormatan. Dan orang itu. Aku sudah mau bawa ke kamu. Seringkali kita mundur gara-gara orang banyak. Maunya ke Yesus. Saya sudah mau bawa ke engkau. Tapi balik. Iklan-iklan, propaganda. Surga pun dipropaganda, semua. Kelewat berani. Sampai ada saudara yang mau buka kursus bahasa roh. Coba saudara. Ya. Kursus bahasa roh. Bayar piro, gurune sopo. Ya. Terus gampang. Pokoknya dipancing. Kayak pompa dragon zaman dulu. Ya. Tata. Nanti ya raba. Nanti sandalku lama kapan baru nih terus. Orang penuh Roh Kudus enggak gitu saudara. Dia tetap rendah hati. Dia tetap bisa melihat. Fokus pada korban Yesus yang mau mati di salib. Saya tutup dengan cerita dari India. Konon katanya pernah terjadi. Seorang ayah di India cuma punya satu ladang gandum. Anaknya 2. Dia berpesan pada kedua anaknya. Nanti sepeninggal ayah, setiap panen bagilah 2 gandum hasil dari panen kita. Kamu anak pertama punya 3 anak. Dan kamu anak kedua belum punya anak, bagi 2. Betul saudara. Mendiang ayah meninggal, tidak lama panen. Dibagi 2.
Anak pertama yang punya istri 3 membawa karung-karung gandum ke gudangnya. Anak kedua yang tidak punya istri, tidak punya anak, membawa karung-karung gandum ke gudang. Tengah malam tepat jam 12. Anak yang pertama membentur-benturkan kepalanya di tembok. Teriak-teriak. Celaka aku, ampuni aku, oh Dewata, ampuni aku ayah. Tidak semestinya aku mengambil separuh dari hasil ladang. Adikku tidak punya siapa-siapa, dia lebih membutuhkan dari aku, celaka aku. Seharusnya aku bukan separuh, sepertiga saja. Lalu dia menggotong karung-karung gandum. Supaya sebelum fajar menyingsing, karung-karung itu sudah ada di rumah adiknya dan adiknya melihat bagai ayah, bagus kakakku itu. Pada jam yang sama pukul 12 itu si adik sekarang membentur-benturkan kepalanya di tembok, memukuli dadanya dan berteriak, aku anak yang tidak patut, ampuni aku ayah, ampuni Dewata. Seharusnya aku tidak mengambil separuh karena kakakku itu punya anak 3, kebutuhannya jauh lebih banyak dari aku. Aku belum menikah, aku tidak punya kebutuhan seperti dia. Dia mengambil karung-karung gandum, digotongnya, terhuyung-huyung. Dua-dua terhuyung-huyung saudara-saudara. Dua-dua amprokan di tengah jalan. Menurut cerita itu, keduanya mati dan desa itu membangun sebuah monumen. Cinta kasih penuh pengorbanan. Itu di masyarakat Hindu yang tidak mengenal Tuhan. Anda mengenal Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Masihkah kita cari-cari pengakuan? Masihkah kita di era pandemi ini sibuk? Sehingga kau tidak melihat peluang pelayanan. Sehingga kau tidak melihat peluang dia menghormati engkau. Haleluya. Apa yang kau lakukan? Kau bergeluh kesah untuk dirimu toh. Kau tidak lihat bertaburan peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Ada yang masih sedih, belum move on. Saya mengerti. Tapi jangan turuti. Belum move on sampai kedaluarsa peluang yang Tuhan berikan kepada kita bertimbul. Kita akan tetap bermazmur bagi dia. Kita akan tetap muliakan namanya. Sebuah lagu. Ya Tuhanku. Katakan. Tidak dengan mulutmu tapi dengan hatimu. Ya Tuhanku. Seumur hidupku aku muliakanmu. Mari kita semua nyanyi dengan hati dan jiwa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Sampai kapan? Katakan. Selama hidup. Aku hidup. Ya Allahku, Aku hendak bermazmur bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Renungkan saudara-saudara. Betapa banyak peluang yang kau habiskan begitu saja. Betapa banyak cara Tuhan untuk mengangkat, memberkati.
sering dia mencari celah-celah untuk memperdengarkan manis suaranya. Tapi kau lebih suka suara keluh kesah. Kau lebih suka suara nyinyir. Kau lebih suka suara-suara konflik. Renungkan. Banyak celah yang dia cari untuk mengangkatmu waktu engkau susah. Tapi kau tidak peduli. Banyak celah yang dia cari untuk engkau melayani. Walaupun kau baru kehilangan orang yang kau cinta. Banyak celah yang dia cari untuk bercakap-cakap dengan engkau. Renungkan. Inilah yang waktu selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Gembala. Setiap waktu nyanyian pujian dan Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau telah sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk melakukan apa yang kami dengar hari ini. Tuhan tolong agar hati kami hanya berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan inilah menjadi kekuatan bagi kami menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini ya Tuhan. Ya Roh Kudus tolonglah kami agar firman-Mu hari ini Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat yang dilayani, keluarganya Tuhan. Dan biar kasih karunia-Mu terus menyertai hamba, pengurapan-Mu. Jika Kau pakai Tuhan hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami pada hari ini Tuhan kepadamu di dalam satu nama yang terhormat. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu silakan duduk. Masih ada acara dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Setiawan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Ibu juga yang menemani pagi hari ini. Tuhan berkati. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah kesaksian yang sudah direkam ya lewat rekaman ini. Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersama dengan Ibu Nuni Suryati atau yang akrab kita panggil Ibu Meme, yang selama beberapa bulan sampai minggu kemarin kita masih dalam ibadah-ibadah doa, kita masih terus berdoa. Oke, mari kita akan bersama-sama mendengar ya kesaksian dari Ibu Meme dan PV. Ya. Kita tahu semua bahwa Ibu Meme terpapar COVID ya sejak tanggal 22 Juli 22 itu masuk rumah sakit. Di rumah, dan selama 1 minggu saya di rumah, tapi karena sesak napas dan badannya panas, akhirnya dilarikan ke rumah sakit 29 Juli. 29 Juli iya. Mulai masuk rumah sakit. Nah, selama di rumah sakit kondisi terparah seperti apa yang dialami Meme?
badan tidak enak, tidak merasa apa-apa, pikiran saya kosong, seakan-akan saya putus asa, dada sesak. Sesak. Iya, Terus kalau tidak salah justru setelah dapat transfusi plasma, Iya. gimana Setelah- kondisinya? Pagi setelah dapat transfusi plasma itu siang sudah mulai Apa? mual. Siang sudah mulai mual. Kemudian sorenya jam 3-an itu muntah. Muntah bior, tidak nafsu makan, muntah. Nah, setelah muntah itu baru kondisinya mulai turun. Saturasinya turun, Paling rendah kesadarannya berapa saturasinya? sekitar 75. Sekitar 75-an. Itu pun enggak bisa naik lagi. Nah, di situ saat malam itu kan kondisi akralnya tuh dingin. Akralnya tangan, kaki itu sudah dingin sekali dan kukunya sudah pucat sekali. Kemudian mama itu tidak bisa dibangunin. Dibangunin biasa itu nggak bisa, harus dengan cubitan. Dicubit pun bangun hanya bilang ha, tapi langsung tidur lagi gitu. Waktu itu Meme merasa sadar atau enggak? waktu itu saya tidak sadar sama sekali, tidak ingat apa-apa. Tapi waktu itu saya itu seakan-akan pasrah, ditarik sama ada yang narik saya gitu loh. Dari jauh, saya ditaruh di sebuah sungai. Malam-malam tenang airnya, ada yang narik. Dari jarak jauh pintu gerbang 1, gerbang 2, yang gerbang 2 narik saya. 1 kali, iya dah saya pasrah, dalam hati saya gitu. Terus diam lagi. Terus 2 kali saya tarik lagi, saya juga pasrah. Iya saya enggak kuat, saya bilang gitu. Nah waktu itu Bu Ganda dari Ibu Pendeta juga dari Sebaung telepon ke VV, tolong mungkin di kupingnya. Itu saya dengar memang yang memberikan semangat. Ayo Me bangun, bangkit, semangat itu. Saya mendengar, baru saya berdoa dengan Tuhan aku terima kasih, aku sembuh dengan kuasa darah Yesus, saya gitu aja. Itu yang saya Iya. Ya, jadi sebetulnya secara medis ya kebetulan Bapak Ibu Saudara VV ini seorang perawat. Lulusan S1 keperawatan. S1 keperawatan. Nah, lulusan S1 keperawatan. Ini satu hal yang patut disyukuri, yang dimana VV ini bisa ngerawat full mamanya selama di rumah sakit, dan dia yang full menangani mamanya dengan keahliannya gitu, dengan sesuatu yang tepat gitu ya. Nah, sebetulnya kondisi terparah mama tuh seperti apa secara medis? Kondisi yang paling parah dari segi medis, dari segi fisiknya. Saat masuk rumah sakit itu tanggal 29 Juli kan waktu fototorak. Di fototorak itu paru-parunya sudah putih yang kiri. Yang kiri itu sudah tenggelam, jadi putih semua. Kabut sudah putih yang kiri bawah. Nah, itu Vivi sudah bingung, tanya ke dokter Santi. Waktu itu telepon memang kan saat di IGD. San, ini ya apa ya, mamaku bisa sembuh apa enggak ya, kok tenggelam yang kiri gitu. Wis lah percaya, masa sih Aucing disembuhkan sama Tuhan, mama enggak disembuhkan sama Tuhan gitu. Iya. Itu sampai berapa lama itu kondisi parah mama itu? Ada di ICU COVID itu sekitar 2 mingguan, ada di Waluyo Jati. Iya. Sampai tanggal 17 Agustus itu baru pindah ke ruang rawat inap biasa. Oh, jadi hampir 1 bulan ya? Iya, hampir 1 bulan ada di ICU. Ya memang waktu itu dalam waktu 1 bulan ya, sejak bulan Juli pertengahan itu gereja ini kan kehilangan 6 jemaat ya. 6 jemaat yang terpapar COVID itu semuanya meninggal ya, semua itu dalam otoritas Tuhan ya, dalam kendali Tuhan ya. Dan jujur waktu itu saya sempat drop ya, saya ini sempat kepikiran ya, sampai nggak terasa tuh berat badan saya ini turun. Jadi begitu ketemu
ketemu salah satu jemaat, loh kok kurus? Saya sendiri nggak ngerasa ya karena kepikiran itu. Nah, jujur waktu itu saya sempat dikabari Erni, aduh kondisi Ibu Meme kritis ya. Sepertinya enggak bertahan. Saya sudah drop lagi waktu itu. Ya, waktu itu yang awal meninggal itu kan Ibu Bioswan. Walaupun dia sudah negatif, tapi ternyata dia meninggal. Kemudian Jiang, ya. Kemudian Koan Suryadi itu Juni tanggal 20-an, Juli tanggal 20-an. Ya, kemudian dikabari Meme, ya. Dikabari Meme kondisi kritis. Waduh, saya sudah sempat bingung juga ya. Nah, jujur waktu itu saya berpikir ya Meme bakal pergi ya karena sudah dikabari kritis ya. Erni pun bilang rasanya kok sulit bertahan ya. Ya jujur waktu itu ya sebetulnya kalau secara medis kansnya mama untuk hidup waktu itu tuh berapa persen sih? Kalau karena saya lihatnya itu kok Jiang itu saturasi oksigennya tuh ya sempat 75 tapi sempat setelah itu masih naik. Kok tiba-tiba sudah tahu-tahu meninggal. Ya, Bapak Suryadi ini ya nggak sempat masuk rumah sakit atau meninggal. Jujur secara medis waktu itu kira-kira dalam kondisi terparah itu sebetulnya kans untuk hidup itu berapa persen? Kalau saya sih ya untuk sembuh memang agak susah karena menurut saya sudah dilihat dari foto toraknya aja sudah putih tenggelam seperti itu, seperti kabut kan yang sebelah kiri paru-parunya. Untuk ngangkat sembuh itu memang agak susah. Jadi VV juga memang pasrah sama Tuhan waktu itu. Kondisinya antara siap dan tidak siap, memang harus siap VV untuk kondisinya mama saat kritis-kritisnya. Jadi di rumah sakit selama sekitar 2 mingguan. 2 minggu pertama itu saturasinya naik turun seperti itu. Nah setiap malam itu yang selalu turun tidak bisa naik itu mesti setiap malamnya. Setiap malamnya itu yang selalu memang turun tapi susah untuk naik. Nah di hari-hari setiap malam itu jadi seperti ya singa yang mengaum-ngaum gitu mencari mangsa setiap malam itu memang dia kayak mau menggait roh ya mungkin di situ. Jadi VV pun sempat berpikir bahwa rasanya mama tidak bisa bertahan, sempat berpikir saat drop-dropnya itu yang saat nggak bisa bangun itu VV sudah berpikir wah mama ini kayaknya kok nggak bisa bertahan di situ. Nah VV juga nangisnya di situ. Apa yang Meme rasakan atau VV juga rasakan dengan pertolongan Tuhan ini? Pertolongan Tuhan itu atau bisa menggambarkan Tuhan itu kayak apa? Gitu. Dengan apa yang dialami keluarga ini gitu. Kalau VV sih kayak melihat mukjizat Tuhan ada di depan mata ya. Karena saat kondisi kritis yang saat paling drop sekalipun waktu memang tidak sadar diri itu yang VV cuma bisa bilang bisa ndak ya bertahan malam ini mama ya paling ndak ngelewati sampai jam 12 malam apakah bisa mama bertahan gitu. Berarti jadi setiap malam itu VV iya, itu kayak deg-degan gitu deg-degan, ya? Tegang. Jadi tegang sampai sudah ndak tahu pikirannya VV ini kemana-mana sudah pikirannya VV. Cuman bisa nggak ya bertahan Tuhan, bisa nggak ya mama bertahan sampai malam ini gini. Waktu memang nggak sadar diri itu. Nah saat sepupunya VV telepon waktu itu malam-malam jam 11 malaman untuk berdoa, menguatkan VV untuk berdoa sama mama juga untuk tengking roh maut. Ya mungkin di saat itu VV ngelihat ada mukjizat Tuhan terjadi di situ. Setelah berdoa mungkin 1 jaman lah, tiba-tiba mama bangun. Nah itu seperti kayak, wah Tuhan terima kasih, ini kayak mukjizatmu yang ada di depan mata yang engkau perlihatkan kepadaku seperti itu. Iya, terus Meme kerasa gimana setelah boleh katakanlah itu ada kans untuk sembuh gitu ya. Meme bisa sadar berarti mama sudah terus. Sadar itu. Apa yang pertama Meme rasakan waktu itu? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan
Tuhan punya rencana yang indah masih dalam hidup saya. Meskipun pada waktu saya tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan tuh menghendaki lain, menghendaki saya masih hidup sampai hari ini. Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi saya. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Tuhan mengasihi keluarga besar saya. Ya, dari Meme ini kan ada 3 ya yang terpapar ya. Ada Koko, ada yang pertama Koko ya, Andi. Ya, Andi. Yang kedua Mama. Padahal usia sudah cukup lanjut. Sudah berapa? 83 baru ulang tahun kemudian terpapar. Kemudian yang dari keluarga ini yang terakhir yang Meme kena, dan 3-tiganya Tuhan masih izinkan hidup semua. Ini kedaulatan Tuhan. Semua yang sakit, semua yang hadapi masalah pasti berdoa. Tidak ada yang tidak berdoa. Kita berdoa, minta mujizat waktu itu waktu siang kritis Selasa malam, Tante ingat banget ya, itu Selasa malam berdoa, minta mujizat. Paginya ditelepon dia sudah pergi ya. Jadi itulah kita bisa melihat bahwa kita harus berdoa ya. Kita harus berdoa, mau minta kepada siapa sekarang ya kalau tidak kepada Tuhan. Ya, tetapi kedaulatan Tuhan itu kita tidak bisa intervensi. Kita tidak bisa intervensi sekalipun dengan doa kita. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa, bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita gitu loh. Karena jawaban doa itulah ke dalam kedaulatan Tuhan. Kita harus berdoa, nanti Tuhan jawabnya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Iya kan? Nah, kalau yang lain kita berdoa Tuhan, kita berdoa minta sembuh ya. Ompeng Hin, kita doa mati-matian, kita berdoa semua jemaat kita gerakkan, ayo hari ini kita sum. Jadi tidak tunggu, biasanya kan setiap Jumat, Senin kita sum. Waktu itu untuk Jiang, sum untuk Sian. Waktu itu. Ya, kita semua minta sembuh. Tapi jawabannya Tuhan tidak, bukan berarti Tuhan tidak jawab doa kita. Nah, khusus untuk Meme, kita semua minta sembuh, ya kita berdoa, Tuhan jawab iya. Dan yang harus Meme pahami, dengan Tuhan jawab iya, itu Tuhan punya maksud. Ya, untuk Meme bisa jadi berkat, ya, lebih setia, ya Fe, lebih sungguh-sungguh lagi, dan hidupnya bisa jadi berkat. Oke, apa yang terakhir yang ingin Meme sampaikan setelah itu VV? Saya berterima kasih pada Tuhan, dan biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi siapa yang mendengarkan kesaksian saya, jadi kekuatan. Dan saya mengucap syukur dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala dan sidang jemaat DPS Anugerah Raksaan yang sudah mendukung saya setiap hari untuk berdoa untuk saya, dan saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya hanya bilang terima kasih aja sama Tuhan sudah memberikan kehidupan kembali sama Mama yang sudah diperlihatkan juga agak seperti orang meninggal yang dihidupkan kembali. Itu dilihatkan di depan matanya Veve sendiri. Jadi Veve itu percaya akan mujizat Tuhan, akan kebesaran Tuhan, buat kasih setianya Tuhan, buat Veve, buat keluarga, bahwa masih ada diberikan kesempatan buat kami sekeluarga masih bisa berkumpul kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat kesaksian yang disampaikan oleh Meme dan Veve boleh menjadi berkat, boleh mengingatkan kita semua ya, bahwa Tuhan itu lah yang berdaulat atas hidup kita. Jangan kita memperlakukan hidup kita menurut kemauan kita sendiri ya. Tuhan yang memberi hidup ya, contohnya nyata ya, Ibu Meme ini Tuhan yang memberi hidup ya. Secara medis rasanya sudah hopeless ya, nggak ada harapan. Jadi Tuhan yang memberi hidup. Jadi hidup kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan ya, termasuk apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita punya ya, harus dikembalikan kepada Tuhan karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Oke, sekian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kami bagikan pada hari ini. Puji Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, kalau hari ini kita masih ada di sini berarti Tuhan masih menghendaki kita fokus kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Dan bagi yang sudah pulang,
kita percaya bahwa mereka sudah bersama dengan Tuhan dan kita yang masih hidup akan terus memperkenankan Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini, kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa dan biarlah kita menyerahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Bapak, kami bersyukur pada ibadah kami ini ya Tuhan, untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini dan hari-hari mendatang. Biarlah kami selalu fokus kepada Tuhan dan boleh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Engkau akan menolong kami untuk hidup dengan bijaksana bersama keluarga kami ya Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Kami percayakan anak-anak kami, mereka yang bersekolah Tuhan, tolonglah mereka, berkati pekerjaan kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Kami percaya walaupun keadaan sulit, tapi Engkau selalu punya celah untuk memberkati kami. Soalnya ajar kami terus fokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya anak-anak-Mu yang masih terbaring sakit, yang mereka mengalami masalah dalam rumah tangga mereka, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menolong mereka ya Tuhan. Kami percaya Kau akan melepaskan kami ya Tuhan dari semua yang menjadi beban kami. Tapi tolong kami Tuhan untuk menggunakan hidup kami ini hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami terus berdoa untuk negeri kami, untuk semua yang terjadi di daerah kami juga. Kami percaya tangan-Mu terus menolong kami. Nyerahkan juga sekolah Bintang Harapan kepadamu, berkati sekolah ini untuk menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengucapkan berkat atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah pemimpin dari presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Indonesia dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa akan melimpahkan segala yang baik. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Damai sejahtera dari Yesus Kristus terus akan mengawali hati dan pikiranmu. Roh Kudus akan menuntun, membuat engkau terus fokus kepada Yesus. Dan engkau akan jadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.